Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Digoyang isu pemerasan, Firly Bahuri membela diri bilang begini ya, katanya begitu ya. Saya ini tidak korupsi, katanya begitu ya. Saya diserang para koruptor hari ini bahwa saya memeras seseorang, katanya begitu. Alibinya luar biasa begitu ya. Dalam artian apa? Dalam artian bahwa ya digoyang isu pemerasan. Firly Bahuri mengatakan bahwa para koruptor bersatu ya, katanya begitu ya, serang KPK. Dia mulai agak panik mereka begitu kan. Mulai agak panik, mulai agak ketahuan mereka begitu kan ya. Bagaimana nanti begitu ada alat bukti yang kemudian mentersangkakan mereka begitu kan. Kasusnya naik ke tahap penyidikan, artinya kan sudah dekat mereka begitu akan ditangkap begitu ya. Lantas bagaimana dengan pemerasan itu? Dia sudah yang beredar foto dengan SIL begitu ya. Fotonya itu memang benar tidak ada editan sama sekali begitu. Nah, disinilah peran penting bahwa ketika ada pemerasan dan bahkan 6 orang saksi itu diperiksa begitu, ternyata sama jawaban mereka. Ada pemerasan dari Firly Bahuri begitu kan ya, dari pimpinan KPK. Tetapi Firly Bahuri sudah membantah dengan adanya seperti ini begitu. Nah, masyarakat ya lihat saja begitu kan ya, bukti-bukti yang ada selama ini begitu. Karena ini sudah ditangani dari Kapolda, bagaimana hal-hal ini menyikapi. Bahkan Pak Jokowi sudah memanggil si SIL begitu kan ya. Untuk bertemu, bahkan ya apa yang bicarakan wallahu alam. Tapi kata SCL, saya bertanggung jawab. Kalau saya memang salah begitu kan, itu murni tanggung jawab saya. Kalau gagal dalam segi apapun itu sudah tanggung jawab saya. Tetapi kalau saya berhasil di kementerian itu adalah prestasi seorang Jokowi. Itulah begitu hebatnya di situ begitu SCL mengutarakan seperti itu begitu. Artinya apa? Artinya selama ini sampai hari ini kan masih belum jadi tersangka. Apakah ini buktinya masih belum cukup kuat atau apa begitu, yang jelas banyak muncul spekulasi di masyarakat. Mari kita baca ini. Firly adalah KPK. Menuntut penegakan hukum oknum pimpinan KPK berarti melawan KPK. Logikanya berpikir berantakan, katanya begitu. Ya, efek dari DPR dan Presiden memformasi ya KPK. Beginilah hasilnya ya. Enak ya tinggal di Indonesia. Nggak kebayang kalau di luar negeri misalnya kejadian begini. Ramai-ramai pejabat mengundurkan diri. Dan berita penghuni pejabat bunuh diri. Karena mereka tolol dan bodoh, katanya begitu ya. Jika terbukti Ketua KPK melakukan pemerasan, pantas digantung apa ya? Apakah ini sanksi di Monas, katanya begitu ya? Emang masih ada yang percaya sama KPK ya? Kalau saya malah nyerah begitu. Bubarin aja KPK ya. Ini saking tidak begitu percayanya terhadap lembaga KPK hari ini. Mengapa saya katakan seperti itu? Saya melihat realitas di perkembangan sosial kita begitu kan. Masyarakat sudah enggan begitu. Karena di satu sisi akibat Firly Bahuri yang muncul spekulasi, kasusnya tidak hanya satu begitu, beberapa kali, bahkan di tubuh KPK ada yang korupsi, ada asusila yang dimainkan begitu. Ini kan sudah menunjukkan bobroknya KPK di situ begitu. Dan inilah kepercayaan publik, trust di masyarakat sudah tidak begitu percaya lagi begitu. Kok tidak seperti yang dulu begitu kan ya. Lantas bagaimana dengan revisi undang-undang oleh Pak Jokowi begitu? Kok semakin merajalela? Itu pertanyaan dari publik begitu. Artinya selama ini kalau memang ada proses secara hukum ya silahkan proses begitu kan. Copot saja si FB katanya. Kalau kali ini ya koruptor ya jangan diperas KPK ya, jegah diperas KPK ya. Apakah KPK zaman Firly adalah komisi pemerasan koruptor? Kembalikan fungsi KPK sebagai komisi pemberantasan korupsi. Pecat semua pimpinan sekarang dan ganti yang lebih berintegritas. Betul begitu kan ya? Ya ini banyak sekali begitu komentar-komentar netizen begitu kan ya. Tumben kecebong pada mingkem. Itu kalau sampai Firly kepegang polisi dia bakalan kuar-kuar, katanya begitu. Bisa saja begitu kan. Karena buktinya masih belum jelas begitu apakah benar atau tidak begitu kan. Tapi yang jelas ini masih diselidiki begitu ya. Pasti ada sesuatu yang kemudian bisa mentersangkakan dia begitu. Karena pasal-pasal mereka katanya begitu ya. Menggunakan ya 4 pasal. Sampai 4 pasal gimana begitu kan. Ngeri sekali mereka begitu. Bagaimana tidak ngeri kalau 4 pasal begitu, pasti akan kena begitu. 3 pasal kalau nggak salah begitu ya. Ini bahkan digoyang isu pemerasan bahwa Firly Bahuri membela diri ya, bilang begini ya, semua koruptor menyerang KPK, katanya begitu. Logikanya kan seperti itu begitu ya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri buka suara perihal beredarnya foto pertemuan dengan mantan ya Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang tengah menjalani proses ya perkara tindak pidana korupsi di KPK.
Firly menuturkan perkara di Kementerian Pertanian ini menjadi ya mulai masuk ya ke tahap penyelidikan ya. Bahkan ya KPK pada sekitar Januari 2023 ya pertemuan di lapangan bulu tangkis antara saya dengan Syahrul Yassin Limpo terjadi sebelum periode tersebut ya, tepatnya sekitar 2 Maret 2022. 2022 si Firly Bahuri juga dilaporkan terkait dengan pemerasan begitu ya. Tapi tidak terlalu buktinya mungkin kurang kuat di situ begitu ya. Karena itu menurut Firly saat itu begitu Syahrul Yassin Limpo bukan tersangka ya, katanya ini ini menarik begitu ya. Firly Bahuri menurut Firly saat itu status Syahrul Yassin ya Limpo bukan tersangka dan terdakwa ya. Terpidana atau pihak yang diperkirakan di KPK. Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya ujarnya ya. Firly yang menampilkan tuduhan dan dugaan yang ditujukan kepadanya perihal pemerasan dalam menangani pemeriksaan KPK, ya perkara KPK. Menurut dia, para koruptor justru bersekongkol melakukan serangan ke KPK. Wow, kok bisa? Siapa mereka begitu kan? Ketahuan siapa yang korupsi dan siapa yang tidak begitu kan ya. Selain berupaya untuk meneruskan ya korupsi di KPK, Firly juga mengatakan ya agar masyarakat tidak tergiring opini-opini yang tidak sesuai dengan fakta dan mendapatkan ya menggaburkan ya pokok perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Meski pemberantasan korupsi ya upaya penuh tantangan kata Firly ya, KPK tetap berkomitmen untuk terus fokus dalam proses penegakan hukum. Ini sebagai salah satu upaya untuk mendukung perwujudan tujuan bernegara bangsa dan negara. Kenapa? Alibinya si Firly Bahuri mengatakan semua koruptor ya mengkritik saya begitu katanya begitu. Ada apa begitu kan? Dan disinilah ya kita jelas bahwa apakah benar apa yang disampaikan Firly Bahuri. Jangan-jangan orang yang mengkritik itu adalah bukan berarti dia koruptor begitu kan. Mengkritik itu karena ingin kepercayaan publik terhadap KPK itu 100% begitu kan. Jadi kenapa si Firly Bahuri ya diingetin sana sini begitu kan ya, tapi ujung-ujungnya mereka wah, kenapa semua koruptor ya mengatakan mengkritik saya katanya begitu ya. Bahkan ini sebelumnya beredar foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo ya di GOR itu begitu. Bagaimana kejadian mereka begitu? Ya inilah lantas bagaimana dengan hal-hal seperti itu begitu kan? Bahkan dengan isu-isu seperti ini begitu mengatakan para koruptor bersatu serang KPK. Benarkah seperti itu begitu? Jadi kita lihat saja nanti begitu narasi-narasi mereka begitu. Jadi saya kira perdebatan-perdebatan seperti ini kalau ujung-ujungnya begitu kan tanpa alat bukti yang cukup maka ya menjadi spekulasi sana sini begitu, perlindungan sana sini, kekuatan sana sini begitu. Mengapa SJL kalau memang benar-benar korupsi nggak ditangkap saja begitu kan ya? Lalu kemudian masih sana sini begitu kan ya semakin kuat mereka begitu. Artinya kan begitu logikanya. Ya kalau tidak punya alat bukti kenapa digeledah di rumahnya menemukan uang miliaran terus kemudian senjata dan sebagainya begitu. Kan itu kan seharusnya kan Firly Bahuri memikirkan 2 kali bagaimana dirinya kalau Syahrul Yassin masuk penjara ya masuk KPK otomatis pribadi taruhannya juga masuk begitu kan di situ begitu. Mungkin seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Report Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Report Podcast Rakyat ini.